Kalau kita ngomongin dunia bisnis di Indonesia, ada satu nama yang kayaknya tuh selama bertahun-tahun identik banget sama masalah utang, Bakri. Tapi di tahun 2025 ceritanya berubah total. Kita akan bedah kisah kelahiran kembali sang raksasa, PT Bakri and Brothers, atau yang kita kenal dengan kode saham BNBR. Kenaikan lebih dari 262% cuma dalam setahun. Gila kan? Dan ini bukan saham startup teknologi baru loh. Ini BNBR di tahun 2025. Sebuah lonjakan yang luar biasa yang bikin seisi pasar bertanya-tanya, ini ada apa sih sebenarnya? Nah, pertanyaannya jadi jelas banget kan? Gimana ceritanya sebuah konglomerat yang umurnya udah 80 tahun, yang syarat dengan beban masa lalu, bisa melakukan comeback sedramatis ini? Yuk kita bedah bareng-bareng satu persatu. Oke, sebelum kita bahas kebangkitannya, kita harus paham dulu dong kenapa mereka bisa jatuh. Jadi, ayo kita intip dulu. Apa aja sih beban sejarah yang selama ini dipikul sama si raksasa tua ini, si BNBR? Perjalanannya panjang banget loh. Mulai dari perusahaan dagang biasa di tahun 42, terus jadi jagoan industri pipa baja nasional, sampai akhirnya masuk bursa. Tapi, nah ini dia titik baliknya. Krisis keuangan global tahun 2008. Krisis inilah yang meninggalkan warisan utang raksasa yang ngehantui mereka selama lebih dari 1 dekade. Setiap pemulihan besar itu pasti dimulai dari satu langkah krusial, beresin akar masalahnya. Nah, buat BNBR, ini artinya mereka harus melakukan riset keuangan yang radikal. Dan jujur aja, berani banget. Dan inilah senjata utama mereka, kuasi reorganisasi. Kedengarannya ribet ya, gampangnya gini deh. Anggap aja ini tombol riset keuangan. BNBR secara legal menghapus semua tumpukan kerugian dari masa lalu di neraca mereka. Tujuannya jelas, biar bisa mulai dari lembaran baru yang bersih, yang nanti bisa bikin mereka bayar dividen lagi. Ini tuh kayak ngasih sinyal kuat ke pasar. Hey, era lama udah selesai. Dan hasilnya kelihatan banget. Restrukturisasi utang mereka resmi kelar pada November 2024. Dan yang lebih penting lagi, coba deh lihat rasio utang danding modelnya per September 2025. Cuma 0,73 kali. Ini nunjukin kalau fondasi keuangan mereka sekarang jauh lebih sehat dan solid. Oke, neraca udah kinclong. Tapi kan itu belum cukup. Mereka butuh mesin pendapatan baru yang stabil, yang bisa diandalin. Nah, disinilah masuk langkah besar kedua mereka. Sebuah akuisisi strategis yang benar-benar ngubah model bisnis mereka. 3,56 triliun rupiah. Sebesar itulah nilai total transaksi buat ngambil alih 100% kepemilikan Jalan Tol Cimanggis Cibitung. Ini bukan main-main, ini investasi raksasa yang nandain kalau Bakri serius banget mau balik lagi jadi pemain utama di sektor infrastruktur. Jadi, apa sih spesialnya aset ini? Kuncinya ada di dua kata, beroperasi penuh. Artinya, mereka tuh nggak beli proyek yang butuh waktu dan duit lagi buat dibangun. Nggak. Mereka beli mesin uang yang udah jadi, mesin yang sejak hari pertama akuisisi langsung setor arus kas harian yang stabil ke kas perusahaan. Kebayang kan? Kutipan dari CEO-nya, Anindya Bakri, ini ngejelasin semuanya. Dengerin deh kata kuncinya, pendapatan berkelanjutan. Artinya mereka pindah haluan. Dari yang tadinya ngandelin bisnis komoditas yang harganya naik turun kayak roller coaster, sekarang mereka fokus ke bisnis infrastruktur yang kasih pemasukan jauh lebih bisa ditebak. Dengan keuangan yang sehat dan pemasukan yang stabil, BNBR sekarang punya kemewahan buat mikirin masa depan. Dan mereka nggak cuma mikir loh, mereka benar-benar taruhan besar di sektor-sektor masa depan yang berkelanjutan. Contohnya, mereka masuk ke bisnis kendaraan listrik lewat VKTR. Tapi strateginya pinter, bukan cuma jualan mobil, mereka bangun ekosistemnya. Dari mulai bikin fasilitas perakitan lokal pertama di Indonesia, sampai jadi pemasok utama bus listrik buat Transjakarta. Ini kan nempatin mereka persis di jantung agenda transportasi hijau Indonesia. Dan ini nggak cuma soal mobil listrik ya, lewat Heliosinar Energy, mereka bangun pembangkit listrik tenaga surya di berbagai daerah, bahkan di daerah terpencil. Mereka juga pasang di atap pabrik mereka sendiri di Bekasi. Ini bukti komitmen nyata, bukan cuma omong doang. Transformasi Bakri ternyata nggak berhenti di jalan tol dan energi hijau. Mereka lompat lagi ke medan perang berikutnya, infrastruktur digital. Betul sekali, mereka masuk ke bisnis pusat data atau data center. Wah, ini langkah yang visioner banget. Ini pergeseran dari yang tadinya bergantung sama aset fisik tradisional ke aset digital yang kita tahu margin keuntungannya tinggi.
Dan ini bukan cuma wacana loh, proyeknya udah jalan. Mereka udah beli tanah seluas 1,67 hektar di Kalideres, Jakarta Barat. Uang muka sebesar 152,4 miliar juga udah dibayar. Targetnya jelas, klien-klien korporat di tengah kota yang butuh akses data super kencang. Tapi tunggu dulu, biar adil kita harus lihat gambaran besarnya. Di tengah semua gebrakan ini ada satu data yang cukup bikin kaget. Laba bersih mereka anjlok tajam di tahun 2025. Kok bisa? Ya karena transformasi sebesar ini butuh modal gede. Biaya akuisisi, investasi awal di proyek-proyek baru, itu semua memakan profitabilitas jangka pendek. Ini jadi pengingat penting kalau kebangkitan ini tuh ibarat lari maraton, bukan sprint. Jadi, poin krusialnya begini. BNBR telah berhasil melakukan riset besar-besaran. Mereka udah bersih-bersih masa lalu dan ngebangun pilar-pilar bisnis baru yang sangat relevan untuk masa depan. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah fondasi baru ini beneran cukup kokoh buat nopang sang raksasa ini untuk 80 tahun ke depan? Nah, cuma waktu yang bisa menjawabnya.